Wow, Army of God Teen. Kalau kalian ada di rumah Tuhan dan kalian bersuka cita, katakan God is good. 1, 2, 3. You can do better than that. Katakan sekali lagi, God is good. Akhirnya Kak Meg hadir di tengah-tengah Army of God Teen. Dan besok akan ada di Army of God Youth. Waktu terakhir Kak Meg di sini masih 1 ibadah ya, AOG-nya. Sekarang sudah ada 2 ibadah dan saya melihat pasti wajah-wajah yang sebelumnya Kak Meg belum lihat. Sebelum Kak Meg bagikan firman Tuhan, Kak Meg ingin sekali menyampaikan salam. Karena kenapa anak muda? Saya baru sadar kita ibadahnya kan jam 5 ya, bener ya. Dan tepat sekali kalau di sini jam 5, di Surabaya itu jam 4. Jadi waktu tadi kita memuji, menyembah Tuhan, ya bukan cuman di sini loh. Kalian tahu nggak? Kalau di rumah Tuhan yang namanya Army of God, itu ada di mana-mana jam 4 sore ya. Ibadah Army of God ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, ada di mana-mana. Maukah kalian berikan tepuk tangan sekali lagi? Betapa powerfulnya kita itu kalau lihat kanan kiri, ya mungkin tiap minggu kita ketemunya orang yang sama ya. Tapi kalian tahu di alam spiritual begitu banyak beribu-ribu anak muda itu sedang menyembah dan meninggikan Tuhan Yesus. Pasti sesuatu terjadi, generasi anak muda akan semakin dimenangkan untuk kerajaan surga. Yang mau dipakai Tuhan bilang begini, aku mau dipakai Tuhan. Anda yakin Anda mau dipakai Tuhan? Kita lihat dulu Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ini akan mengajarkan kepada kalian, kalau dipakai Tuhan itu hidupnya harus gimana? Ya, hidupnya diajarkan lewat firman Tuhan seorang Rasul Paulus namanya ya. Rasul Paulus itu bukan salah satu dari murid Tuhan Yesus yang 12. Rasul Paulus itu menyusul later. Kita tahu kan kalau Paulus sebelumnya namanya adalah Saulus. Dan bagaimana Saulus menganiaya orang Kristen. Baru kemudian dia bertobat. Tapi anak muda, Paulus ini ya, tadi saya sebelum mau sampaikan firman Tuhan kan saya ada ngomong mau sampaikan salam tapi belum selesai nih salamnya ya. Saya membawa salam dari AOG Surabaya Teen maupun Youth. Kita ingin sekali next year bisa rame-rame ke sini. Kalau kalian memberikan salam balik boleh lambai-lambaikan tangan, nanti saya bawa salamnya. Katakan shalom. Iya gitu ya. Nanti saya akan sampaikan minggu depan waktu saya balik ke Surabaya. Ada salam nih dari AOG Samarinda gitu ya. Kita gak sabar tahun depan kita bisa lebih banyak lagi tim yang datang ke sini ya. So looking forward, kembali lagi ya. Masuk lagi ke dalam firman Tuhan yaitu tentang Paulus. Ya, Paulus ini ya tercatat perjalanannya hampir di 2/3 kitab Kisah Para Rasul. Misinya Paulus. Kemudian setelah itu perjanjian baru. Surat-suratnya Paulus kepada Efesus, kepada Korintus. Banyak sekali surat penggembalaan dan pesan-pesan Rasul Paulus kepada orang Kristen. Dan pesan ini juga berlaku buat kita yang sekarang hidup di 2024. Karena kenapa? Firman Tuhan sampai selama-lamanya menjawab kebutuhan kita dan adalah isi hati Tuhan untuk kita dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kepala penjara Filipi. Ya, kepala penjara ada di Filipi. Yaitu di ayat yang ke-19 sampai ke-34. Kita akan lihat sama-sama ya. 19 sampai ke-34. Boleh kita buka Alkitab kita yang sudah temukan? Iya, ada di depan, katakan amin. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menturutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kita berhenti di sana yaitu di ayat 23. Paulus mengabarkan Injil yang kemudian ditolak. Waktu ditolak dicari-cari kesalahan mereka dan mereka didera. Jadi Paulus ini disiksa bukan karena dia orang jahat. Dia dipenjara bukan karena dia melakukan kesalahan. Tapi dia menderita karena kebenaran. Sebagai orang Kristen dan anak muda, saya pengen tanya kepada Anda. Kalau Anda jadi Kristen, Anda mau berjalan dengan iman Anda sebagai orang Kristen dan masuk ke dalam pemakaian Tuhan, atau Anda cuma mau jadi orang Kristen yang cuman ke gereja tapi nggak berbeda dengan orang yang nggak percaya Tuhan. Apakah kalian memilih yang pertama atau yang kedua? Sekali lagi perhatikan pertanyaan Kak Mek baik-baik. Ada dua pertanyaan yang akan menentukan masa depanmu. Siapa di sini yang mau masa depannya produktif, sukses dan berdampak menjadi berkat buat orang banyak? Saya juga mau. Kalau ngomong masa depan bukan berarti cuma anak muda yang bercita-cita untuk masa depan. Saya pun ada masa depan. Saya nggak mau masa depan saya sia-sia. Jadi kalau Anda mau masa depan Anda sukses, punya dampak, menjadi berkat, dipakai Tuhan, jawab ya pertanyaan ini ya. Kamu mau jadi orang Kristen yang imanmu bukan cuma sekedar agama, oke? Tapi kamu dipakai dan masuk dalam rancangan Tuhan. Atau kamu mau jadi orang Kristen yang ke gereja, oke? Ke gereja dan rutin tanpa Anda itu punya iman dan tanpa Anda itu pengen dipakai Tuhan. Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kalau Anda pilih yang pertama, saya kasih tahu ya. Kalau Anda pilih yang pertama, Anda tidak bisa jadi anak muda yang cuek sama kebenaran. Paulus dipenjara karena dia mempertahankan kebenaran. Karena apa? Karena dia mengabarkan Injil. Filipi pasal yang ketiga. Paulus mengatakan ini adalah ayat favorit yang Kak Mek pegang tahun ini. Ini adalah ayat yang menjadi doanya Kak Mek. Paulus bilang begini, perhatikan baik-baik ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan penderitaan dalam kematiannya. Paulus bilang, yang aku mau dalam hidupku adalah mengenal Tuhan, kuasa kebangkitannya, dengarkan lagi, dan penderitaannya. Kalau kamu jadi anak muda, nggak bersedia menderita demi imanmu, kalau kamu jadi anak muda, nggak bisa mempertahankan kebenaran kekristenanmu sebagai pengikut Yesus, maka kamu harus mempertanyakan, benar nggak kamu itu anak muda yang kenal Tuhan? Jangan-jangan kamu ke gereja, kamu orang Kristen, tapi kamu nggak ada bedanya sama orang nggak kenal Tuhan. Sedih bukan? Coba kamu pikir-pikir. Kamu ke gereja udah selama ini, kamu udah ke AOG, kamu sudah dengar khotbah berkali-kali. Kalau hidup kamu masih hanya bergumul dengan perasaanmu, kamu gak bisa mengalahkan kedaginganmu, kamu masih aja malu untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Dimana kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba pencobaan datang. Tiba-tiba kamu kalau harus berdiri sebagai orang Kristen dan gak malu sama imanmu. Dan kamu kasih tahu orang banyak, temanmu, sekolahmu bahwa ini nilai yang aku pegang. Aku kalau sebagai pengikut Kristus, aku kalau pacaran sekali,
Ya sekali, aku kalau sebagai pengikut Kristus, aku gak akan sembarangan ngomong. Aku kalau sebagai pengikut Kristus, aku yang keluar dari mulutku itu adalah pemberitaan Injil. Aku kalau, hey guys, sebagai orang Kristen, job description kita itu jelas banget. Tapi saya ada pertanyaan, kalau semua job description ini Anda malu untuk menjalaninya, jangan-jangan Anda itu Kristen cuman status. Tapi cara hidup dan gaya hidup Anda itu gak beda sama orang yang gak kenal Tuhan. Anak muda, do you really know your God? Do you? Benar gak kamu kenal Tuhan? Kalau Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan cuman Tuhan yang menjawab doa. Mengenal Tuhan itu bukan berarti dapat berkat-Nya. Mengenal Tuhan itu bukan berarti kesaksian mujizat-mujizatnya, mengalami ini dan itu. Oh itu baik, itu pasti Tuhan berikan. Tapi kalau yang kamu kejar, cuman mau enak-enaknya aja, kamu jadi orang Kristen, gak seperti Paulus yang bersedia. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan penderitaannya loh. Ingat baik-baik ayat di Filipi pasal yang ketiga. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan penderitaannya. Ulangin bersama dengan saya sama-sama dan tancapkan di loh hatimu. Supaya sampai bertambah usiamu. Kamu ingat kalau firman Tuhan ajarkan. Kalau kenal Tuhan, kenal penderitaannya. Katakan sama-sama, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan penderitaannya. Sekali lagi, say like you mean it. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Sekali lagi yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dan penderitaannya. Dan penderitaannya. Katakan sekali lagi, dan penderitaannya. Tuhan tidak menebus kita, mengampuni, menyelamatkan kita untuk kita menderita. Jangan salah paham ya. Kita jangan GR, oh kalau jadi orang Kristen itu berarti akan menderita. Hey, Tuhan itu memberikan segala yang baik dari tahtanya. Masa depan yang penuh harapan, tidak mencelakakan. Tuhan gak pernah mau kita itu ngelewatin neraka untuk mencicipi surga. Enggak. Tahu gak artinya menderita itu apa? Artinya menderita itu mempertahankan kebenaran. Karena dunia yang kita hidup ini selalu akan cari cara supaya kita menyangkali iman kita. Siapa di sini yang masih hidup dalam pencobaan? Saya. Saya pun masih dicobai. Saya enggak lagi terikat masa lalu dan dosa-dosa. Tapi, bukankah kita juga dicobai sama keinginan kita sendiri? Kita dicobai sama pikiran kita sendiri. Benar? Pikiran kita gak bisa kita kendalikan. Sehingga kita harus mempertahankan kebenaran. Mempertahankan kebenaran itu adalah menyatakan iman kita kepada Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Itu yang Paulus lakukan. Orang Roma itu bilang begini, orang ini mengajar adat istiadat yang tidak bisa diterima oleh orang Roma. Karena kenapa? Orang Roma itu menyembah banyak berhala. Tapi kemudian Paulus mengabarkan, orang Roma itu percaya kepada banyak mitos. Orang Roma ini, mereka tuh memegang kepercayaan mereka kepada dewa-dewa. Ini dan itu banyak sekali. Tapi Paulus mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah lewat Tuhan Yesus. Yang mati di atas kayu salib. Orang Roma dengar itu. Mereka bilang ini berbeda sekali dengan apa yang kita percaya. Mereka marah dan mereka memenjarakan Paulus. Anak muda, sekeliling kamu banyak sekali orang yang cara hidupnya berbeda. Tapi apakah kamu sebagai orang Kristen, kamu akan lawan arus dan membuat mereka ada di pihak kerajaan surga dan menarik, menyedot mereka masuk ke dalam gaya hidup orang percaya? Atau kamu yang terpengaruh? Which one are you? Apakah kamu menjadi orang yang akan terus menderita karena kebenaran, enggak kompromi? Kamu akan terus bertahan di dalam nilai kebenaran dan kamu katakan, Kristus ada dalamku. Sampai orang bilang, ini berbeda.
Anak muda ini berbeda. Anak ini bukan cuman AOG. Anak ini bukan cuman ngaku-ngakunya ke GMS. Tapi sesuatu berbeda di dalam diri dia. It's just different. People don't know how to explain, but people know there is God in your life. Amen. Amen. Orang lihat itu beda. Atau kamu jadi anak muda yang alah dia ke gereja tapi tingkah lakunya kayak begitu. Alah dia ke gereja tapi dia gak beda sama orang yang gak percaya. Saya harap kalian jangan jadi orang yang kedua ya. Ke gereja itu cuman hanya dikenal sebagai anak GMS. Tapi kelakuannya, tingkah lakunya gak ada bedanya sama anak setan. Saya ngomong kayak gini supaya jelas. Anda harus pilih anak Tuhan atau anak setan. Gak ada di tengah-tengah. Nggak bisa aku separuh milik Tuhan, separuh milik setan. Lu mau kalau separuh hidupmu dikasih ke setan? Mau nggak? Sepenuh hidupmu kasih ke Tuhan? Mau. Kalau gitu, hiduplah sepenuhnya bagi Tuhan. Jangan kompromi dalam hidupmu. Anda harus lawan arus. Simple ya. Tuhan taruh di hati saya sebelum saya naik berkhotbah tadi. Harusnya ini bukan khotbah saya. Karena kenapa? Harusnya ada judul, sudah disiapkan PowerPoint, tapi saya nggak tampilkan. Karena Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyampaikan ini. Samarinda, dengarkan baik-baik, AOG Teen. Tuhan akan pakai kamu untuk perkara-perkara surgawi. Asal dengarkan baik-baik. Jangan malu sama imanmu ya. Samarinda, saya katakan sekali lagi, Tuhan mau pakai setiap AOG Teen untuk perkara-perkara surgawi. Tuhan akan pakai kamu untuk membawa dampak sebagai orang Kristen yang memberkati kota Samarinda. Asalkan kamu jangan malu ya jadi orang Kristen ya. Kamu jangan malu ya sama imanmu ya. Jangan cuman orang lihat kamu itu doa makan. Jangan cuman orang tahu kamu ke gereja. Tapi kalau kamu dengarkan khotbah hari ini, kamu beribadah di sini hari ini, kamu mau pertama kali datang pun, I include you. Saya masukkan Anda ke dalam bilangan yang akan dipakai Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mau dipakai Tuhan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Anda mau masuk ke dalam pemakaian Tuhan, jangan cuma dikenal ke gereja. Jangan cuma dikenal orang Kristen. Imanmu itu bukan untuk dikenal. Imanmu itu untuk diimpartasikan. Imanmu itu harus berasa kepada orang lain. Imanmu itu harus ditularkan kepada orang lain. Imanmu itu harus berapi-api sehingga kamu jadi orang Kristen. Orang lain pengen jadi orang Kristen. Haleluya, amin. Jangan sampai kamu orang Kristen, orang lain ilfil ke gereja. Jangan kamu jadi orang Kristen kemudian muncul, wah susah cari jodoh di gereja. Lebih baik orang yang gak ke gereja. Saya klaim di dalam nama Tuhan Yesus, angkatan Army of God yang ada di rumah Tuhan, mulai generasi ini, itu akan ketemu jodohnya di gereja. Katakan amin. Mereka gak akan ada gunjang-ganjing dan omongan-omongan yang dibilang sama aja cari jodoh di gereja. Di luar gereja itu lebih banyak orang yang baik, percuma ke gereja. Omongan itu akan di-delete dan gak eksis di GMS, katakan amin. Karena kenapa? Semua anak muda di tempat ini berbeda. Itu bukan cuman iman teori status, tapi imannya itu ditularkan, imannya diimpartasikan, dan satu lagi, imannya itu disaksikan. Kapan terakhir kamu bersaksi anak muda? Kapan terakhir kali kamu dengan bangga menceritakan adanya Tuhan Yesus dalam hidupmu? Kapan terakhir kali kamu datangin temanmu dan katakan, bisa gak aku doakan kamu? Kapan terakhir kali dengan perbuatan baik, karena hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kapan kamu tergerak oleh belas kasihan? Dan dengan tindak tandukmu yang penuh kasih, orang melihat Kristus di dalam hidupmu. Kapan terakhir kali? Mau dipakai Tuhan? Gak nunggu naik panggung saudara. Mau dipakai Tuhan? Gak tunggu kamu pintar bicara, kamu punya skill, kamu bisa nyanyi. Gak tunggu. Mau dipakai Tuhan?
serahkan hidupmu. Dan bilang, Tuhan, aku hidup bukan di hutan. Di sini memang ya lebih banyak hutannya daripada manusianya. Tapi kan gak ada yang hidup di hutan kan. Buktinya kanan kirimu bernapas kan. Tahu pemakaian Tuhan? Gak usah kita tuh minta mimbar yang ada orang-orang mendengarkan kita. Tapi jadilah berkat buat orang kanan kirimu. Kanan kirimu ada berapa orang? Kanan kirimu ada satu orang. Satu orang itu pastikan berapi-api, man, seriously. Kanan kirimu ada berapa orang? 2 orang. Kalau 2 orang itu merempem, come on, set them on fire. Kalau di rumah kamu adalah satu orang Kristen, kamu percaya janji Tuhan bahwa kamu dan seisi keluargamu semua akan masuk ke dalam bilangan keselamatan. Yang percaya katakan amin. Itu akan terjadi dan itu bukan cuma janji yang ditaruh, tapi itu janji untuk kamu klaim dan pasti akan digenapi. Setia dengan apa? Dengan temanmu. Setia dengan apa? Keluargamu. Setia dengan apa? Teman-temanmu. Anak muda, sedih sekali ya. Kita ngomong yang paling simpel aja lah. Udah ngomong yang paling simpel aja. Jangankan sama orang yang gak percaya ya. Jangankan sama orang yang percaya. Jangankan sama orang yang gak percaya. Oke, I'm gonna say this. Are you ready? Are you ready? Oke. Di rumah Tuhan aja loh. Di rumah Tuhan yang hadirat Tuhan itu dianugerahkan. Oke? Di rumah Tuhan yang kalau kamu tuh mau berapi-api itu gak susah. Gak susah. Karena kenapa? Minyak itu ada di sini. Kalau minyak ada, kita taruh korek. Yang kebakaran itu bukan cuman karpetnya, sak gedung kebakaran. Setuju? Minyak itu kalau disiram, perlu gak kita korek sana, korek sana, korek sana? Gak perlu kan? Perlu apa? Cuman dinyalakan satu tempat. Ses, boom. That is the house of the Lord that is set on fire. My question is, di rumah Tuhan aja lu PAW masih jaim? Are you ready for this? I'm gonna straight to the point. Lu mau survive di luar sana? Take a look at yourself when you are in the house of the Lord. Di rumah Tuhan yang penuh dengan minyak aja, kamu gak berapi-api. Di rumah Tuhan yang hadirat Tuhan adalah anugerah aja, kamu masih nguap-nguap waktu worship. Gak apa-apa ya, I love you guys. That's why the message changed. I did not prepare this. Tapi sebelum saya datang ke Samarinda, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya minta hati untuk Samarinda. Saya minta hati untuk Samarinda, Tuhan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan. Saya percaya apa yang saya minta Tuhan kasih. Dan kalau kamu tangkap baik-baik, kamu pulang dari sini kamu gak sama. Kamu tangkap dengan hati yang benar. Kamu pulang dari sini, kamu bukan orang Kristen, anak muda yang cuman agama Kristen. Tapi kamu sungguh-sungguh anak Tuhan yang mengenal Dia dan penderitaannya. Dan kamu akan berkemenangan, katakan amin. Gak apa-apa ya Kak Mek ngomong begini ya. Kalau di rumah Tuhan yang penuh dengan minyak urapan dan anugerah hadiratnya ada di tempat ini. Kamu menari-nari untuk Tuhan aja kamu pikir-pikir. Kamu menaikkan suara aja separoh didengar telinga, separoh didengar otak. Gak tahu separoh didengar mana. Suara gak terdengar waktu kita nyanyi. Tuhan murnikan hatiku, jadikan aku penyembahmu. Itu suaranya gak kedengaran. Kalau di rumah Tuhan aja kita gak survive. Lu gimana survive di luar sana? Come on man. It doesn't make sense. If you cannot set yourself on fire in the house of the Lord, how can you set yourself on fire di luar yang akan siram apimu dengan api, yang akan berusaha memadamkan apimu dengan segala cara, membuat kamu tawar hati, membuat kamu suam-suam kuku. How are you gonna set yourself on fire? Gak mungkin. So you start with the house of the Lord. Kalau kamu mau di luar sana
menjadi berkat dan masuk dalam rancangan Tuhan. Kamu setia dulu dengan perkara kecil. Mulai hari ini Army of God Team, dengarkan baik-baik. Kalau kamu datang beribadah, kamu bilang, Tuhan isi kembali minyakku Tuhan. Tuhan bakar aku sekali lagi Tuhan. Tuhan, hidupku adalah kayu bakar Tuhan. Aku butuh apinya. So I come here, burn me one more time Lord Jesus. And I want to go home on fire because I need that fire from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I'm here again, I'm on fire again. Hey, kalau di dalam rumah Tuhan aja, kamu nggak dengan sengaja meminta api itu, gimana kamu jaga api? Senin ke sekolah dapat pencobaan, Selasa khotbahnya minggu udah mulai lupa, Rabu kecapean, Kamis babak belur, Jumat tawar hati, Sabtu mulai lagi dari nol. And this is the way I go to church, go to church, go to church. This is the way I go to church till the end of time and nothing. And you go to church. And you got married. And anakmu lahir. Terus mereka ngaku-ngakunya, aku dari keluarga Kristen. Tapi gak ada api di dalam keluarga itu. Anda membayangkan masa depan yang menikah di dalam berkat Tuhan dan mewariskan iman kepada anak cucu Anda dan terus mempertahankan kebenaran di muka bumi, atau Anda cuma mau ngelewatin kehidupan dan kisera-sera, whatever will be, wherever the world will drag me, if the world drag me down, then here I go, and it's so whatever, I'm just gonna pass on life. Is that how you gonna plan your life? Apakah itu cara Anda menjalani kehidupan? Karena Tuhan tidak punya rencana seperti itu, gak punya. He has such a true good to be true. Dia punya rencana yang terlalu, I don't know how to say it. It's just too good to be true. It's just too good to be true. Let me say it one more time. It's just too good to be true. And if you don't want it, it's your loss. Itu rugimu. Let me tell you one more time. It's your loss. Silakan Anda kalau enggak mau, Anda bisa putar-putar di padang gurun. Anda bisa complicated dalam kehidupan, kehilangan arah dalam kehidupan. Tapi saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang punya hikmat Salomo dan hati Daud, tidak akan memilih jalan itu. Kalau engkau adalah orangnya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita lihat ya, Paulus yang inginnya mengenal dia di dalam penderitaannya, gitu ya. Oh, lihat dong. Tadi kan saya berhenti di ayat yang 23. Nanti kalian baca aja ya. Karena kenapa? Saya sudah mau selesai. Saya sudah mau selesai, jadi kalian baca. Cuman saya tetap akan bahas. Supaya apa? Kalian tahu kenapa kalian harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah Tuhan. Karena Paulus waktu masuk ke penjara, Anda tahu dia itu dipasung, bukan cuma tangan. Tangan dan kaki itu jadi satu. Ya, tangan dan kaki itu gini. Dirantai jadi satu. Kalau saya sekarang gini, enak. Karena kenapa? Dari tadi saya berdiri kan. Tapi coba kalau saya kayak begini 24 jam. Aduh, gak bisa gini terus. Kalau tidur gini lagi. Kalau bangun, aduh gak bisa bangun. Gak bisa. Caranya makan apa? Seriously. Kalian pernah coba stream challenge gak? Ada lah something, ya udahlah not here lah ya. Tapi coba kalian tuh kayak gini ya dipasung ya. Gini dipasung. Coba kalian tuh gini. Gak bisa berdiri. Gimana cara berdiri? Gak bisa. There's no way. Just by imagining that ya. Just by imagining that. He was in the jail. Really in just this position. Just this. Gak even bisa miring. Gak even bisa tergeletak. Karena kenapa? Kalau tergeletak ya that's it. Gak bisa bangun. And in that position you know what he did? He worship. He worship. He worship. Ini
Dia menyembah Tuhan di dalam penderitaannya. Dia menyembah Tuhan di penjara yang begitu dingin. Kalian tahu di penjara itu gak mungkin ada orang yang mengatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Di penjara gak ada lagu kayak begitu. Dan dia dimasukkan penjara paling dalam. Dan kalian tahu kira-kira kalau ada suara di penjara, suara itu apa? Keluarkan aku gak bersalah, ini fitnah. Tolong, bener ya? Orang teriak-teriak, maki-maki, marah-marah. Itulah dunia. Kalau kamu gak bisa menyembah Tuhan, kamu akan jadi seperti dunia. Marah seperti dunia, kecewa seperti dunia, pahit seperti dunia. Karena memang begitulah dunia mendesain untuk kita itu tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau kamu masih diizinkan menyembah Tuhan, di AOG kamu masih dikasih anugerah hadirat Tuhan di AOG, worship Him like there is no tomorrow. Karena kenapa? Kalau kamu gak bisa worship Tuhan di dalam hadiratnya, kamu gak mungkin bisa worship Tuhan di penjara. Dalam hadiratnya aja susah untuk worship, ngantuk, gak tahan lama, bosenan, lihat HP. Di sini gak ada. Tapi Anda justru mau anak muda semuanya di kota Samarinda itu menjadi worshiper. Karena kenapa? Anak muda yang menyembah adalah anak muda yang kuat berjalan di dalam badai kehidupan. Kehidupan ada masalah, ada tantangan. Sampai menderita seperti itu. Kepala penjara itu mendengar. There's something different. Aku bekerja di penjara ini sudah bertahun-tahun. Tidak pernah mendengar orang nyanyi di penjara. Kepala penjara itu heran. Selama aku kerja di penjara, yang aku dengar itu cuman orang nangis-nangis, teriak-teriak, maki-maki. Di penjara yang begitu dingin. Dinding-dinding menyaksikan semua orang tuh depresi, stres. Kita memang tidak ada dalam penjara anak muda. Tapi don't you realize dunia ini adalah sebuah penjara yang dingin. Orang kelihatan senyum di luar, tapi mereka tertekan di dalam. Orang bergaul di luar, tapi kesepian di dalam. Itu sudah adalah penjara sendiri. Tapi di penjara itu terjadi mujizat. Kita tahu ceritanya? Terjadilah gempa sewaktu Paulus memuji, menyembah, dan berdoa. Terjadilah gempa dan dinding-dinding penjara itu menjadi saksi selama ada di penjara. Tidak pernah ada orang yang menyanyi menyembah Tuhan. Tapi di sanalah Paulus. Anda adalah Paulus masa kini. Karena kalau kisah ini tercatat, artinya Tuhan percaya akan ada orang-orang yang seperti ini. Di tahun sekarang, tahun depan, sampai Tuhan Yesus datang, akan ada rasul-rasul seperti Rasul Paulus. Dan itu adalah dirimu. Maukah engkau menyembah bersama-sama di dalam hadirat Tuhan sewaktu saya undang? Mari kita semuanya bangkit berdiri. Maukah Anda ambil keputusan? This house akan menjadi rumah penyembahan. This house, rumah ini akan menjadi rumah puji-pujian yang berapi-api. Rumah ini akan menjadi saksi bahwa imanku bukan teori. Seperti Daud menari-nari waktu tabut itu dibawa pulang ke Israel. Dia gak peduli, dia raja, dia gak jaim. Walaupun istrinya akhirnya katakan, raja seperti apa yang mempermalukan diri dan telanjang di depan rakyat. Bukan telanjang-telanjang secara fisik ya, tapi mengekspos dirinya dan tidak jaim lagi. Daud bilang, mau lebih mempermalukan dari ini pun akan aku lakukan untuk Tuhanku. Karena kenapa? God deserve the best from us. So when you worship, it's not about you. When you worship, it's about Him. Fokuslah kepada Tuhan. Dan waktu kita memberikan, kalau sampai kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, tersujud, terlungkup pun,
selama kita ada di bawah kakinya, selama kita dekat dengan hadiratnya, if that's what you can do, lakukan. Ya, lakukan. Karena kenapa? Hadiratnya itu akan menyertai engkau di sekolahmu. Hadiratnya akan menyertai engkau nanti waktu kamu bekerja. Hadiratnya itu akan menyertai waktu kamu punya keluarga. Hadiratnya itu akan bersama denganmu dan duniamu akan bergoncang. Gempa akan terjadi. Dan bukan oleh gagah kuatmu, tapi karena roh Tuhan dan hadirat Tuhan yang bersama denganmu, mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan tahu, janji Tuhan digenapi. Tadi Anda bilang kan, aku mau hidupku itu bukan cuman Kristen dan dikenal orang Kristen, tapi aku mau hidupku jadi berkat dan dipakai untuk kerajaan Tuhan. Hadirat Tuhan menyertaimu, mujizat enggak kau cicipi sendiri. Karena kenapa? Paulus enggak tertarik dengan penjara yang pintunya kebuka. Dia enggak seperti orang norak yang langsung melarikan diri dan enggak peduli kanan kiri. Orang yang kalau dipakai Tuhan ya, dia itu enggak kejar-kejar mujizat, enggak kejar-kejar berkat. Nggak kejar-kejar dapat beasiswa, nggak kejar-kejar dapat tanda pasangan hidup. Bukan itu yang dikejar. Pintu kebuka dia nggak norak. Tahu? Dia nggak melarikan diri. Apa yang dia lakukan? Dia menginjil. Dia menceritakan tentang Yesus kepada kepala penjara. Dan digenapilah janji Tuhan di dalam hidupmu. Bukankah doamu sejak masa muda kamu mau dipakai Tuhan? Bukankah doamu sejak masa muda bukan jadi orang kaya? Bukankah doamu sejak masa muda bukan aku mau punya pesawat jet dan keliling dunia? Bukankah doamu sejak masa muda adalah aku mau dipakai Tuhan? Biarlah digenapi firman Tuhan dalam hidupmu. Karena mujizat bukan hanya untuk dirimu, tapi sekelilingmu akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah juru selamat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.